Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, menyoroti dua hal. Pertama, tentang salam yang bukan hanya Assalamualaikum tapi Salam alaihim yang diklaim adalah salam orang Yahudi. Kedua, aktivis pro-Israel dan Yahudi, Monikers, sangat getol membela Panji Gumilang di beberapa talkshow. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah di Indonesia ada jejak-jejak yang melekat dari agama Yahudi? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Ternyata memang betul adanya. Sekitar tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda mencatat kalau ada 1095 orang Yahudi. Jumlahnya bertambah 2 kali lipat di akhir tahun 1930-an, sekitar 2.500 orang. Tapi jumlahnya berkurang di era Perang Dunia Kedua, sekitar 2.000 orang, yang umumnya adalah keturunan Belanda dan Eropa. Sekarang menurut salah satu pemuka agama, Rabbi Benjamin Februka, keturunan Yahudi di Indonesia ada sekitar 5.000 orang yang tersebar di beberapa kota. Di Surabaya misalnya, puluhan sampai ratusan imigran dengan latar belakang Yahudi pernah tinggal di pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa penelitian memperkirakan ada sekitar 500 keturunan Yahudi yang pernah menetap di Surabaya. Bahkan selama kependudukan Hindia Belanda, Surabaya jadi tempat paling ideal bagi imigran Yahudi dengan mendapat segala hak istimewa di Surabaya. Komunitas Yahudi lalu membuat perkumpulan bernama Israel Surabaya sekitar tahun 1923. Kebanyakan anggotanya itu adalah imigran Yahudi Irak. Mereka datang bersamaan dengan imigran orang-orang Arab ke Indonesia. Saat itu mereka lalu membangun sinagoga yang selama ini berpuluh-puluh tahun jadi satu-satunya tempat ibadah dari komunitas Yahudi yang ada di Indonesia. Berkurangnya komunitas Yahudi di Surabaya terjadi pada Perang Sinai di masa Israel, Britania Raya, dan Prancis menyerang Mesir pada tahun 1956. Warga Yahudi pun lalu mendapat sentimen dari penduduk setempat, hingga banyak warga Yahudi yang berdagang memilih menutup tokonya karena takut. Puncaknya itu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisme. Akhirnya warga Yahudi memilih meninggalkan Indonesia bersama dengan kepulangan dan pengungsian warga non-Indonesia ke luar negeri. Ada yang kembali ke Israel dan ada juga yang memilih imigrasi ke Los Angeles. Hanya ada satu keluarga yang memilih tetap tinggal di Surabaya, yakni keluarga keturunan Irak, Charles Musyrik, seorang pejuang kemerdekaan sekaligus ayah dari suami Maya Estianty, sekarang Irwan Musyrik. Charles meninggal dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kembang Kuning pada tahun 1971. Mengenai sinagoga, meski sudah banyak ditinggalkan pemeluknya, setidaknya masih ada sekitar 10 jemaat yang masih rutin berkunjung ke sinagoga di Surabaya. Bahkan diusulkan sebagai cagar budaya. Tapi pada tahun 2013, unjuk rasa dari ormas Islam menyegel sinagoga dan menuntut untuk tidak memberikan status bangunan cagar budaya. Karena bertahun-tahun tanpa kejelasan, juru kunci sinagoga merobohkan bangunan tersebut dan menjualnya ke pihak swasta. Saat ini sinagoga sudah menjadi hotel 17 lantai bernama Grand Davam Signature. Sama seperti halnya di Surabaya, di Manado kedatangan para penganut Yahudi diikuti oleh kedatangan orang-orang Belanda di tanah air. Hanya saja berbeda dengan komunitas Yahudi di Surabaya yang perlahan hilang karena mendapat stigma buruk. Penganut Yahudi di Manado bisa hidup secara berdampingan dengan masyarakat Manado. Sebenarnya kalau kita bicara sejarah, mengutip laman Wikimedia di masa Orde Lama, agama Yahudi sempat diakui di KTP dengan nama Hebrani, tapi lalu berubah di masa Orde Baru
yang mengharuskan keturunan Yahudi harus berasimilasi dengan agama yang diakui di Indonesia. Lalu banyak di antara mereka yang berpindah agama menjadi Kristen atau Islam dengan alasan keamanan. Dan ada juga yang memilih mengganti marga untuk tetap bisa berbaur dengan masyarakat secara umum. Komunitas Yahudi yang ada di Manado adalah kelompok Yahudi Ortodoks. Mereka masih memegang teguh prinsip penganut Yahudi adalah darah keturunan. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang memilih tetap tinggal di Manado, lalu menikah dengan warga lokal. Bukan hanya berbaur dengan masyarakat lokal, penganut Yahudi di Manado bahkan membangun sinagoga bernama Shar Hasham di daerah Tandano, Kabupaten Minahasa sejak tahun 2004. Sebelum ada sinagoga, orang-orang Yahudi yang ada di Manado cukup kesulitan untuk melakukan kegiatan ibadah. Mereka biasanya berpindah-pindah dan menyewa gedung, hingga akhirnya bangunan tersebut pun diresmikan dan dijadikan pusat bagi komunitas Yahudi yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga adalah satu-satunya sinagoga yang diakui pemerintah Indonesia. Jumlah anggotanya itu sekarang sudah mencapai 200 orang. Meski dapat tempat dan pengakuan dalam hal pelayanan hak-hak sipil, penganut Yahudi cukup kesulitan karena agama. Kalau di Jakarta sulit untuk mencari jejaknya, mereka ini kebanyakan tidak berani menampilkan diri sebagai orang Yahudi. Tapi menurut Rabbi Benjamin Fernbrook, jumlahnya itu ratusan orang. Tapi tidak seperti di Sulawesi Utara. Orang Yahudi di Jakarta belum punya sinagoga, jadi biasanya mereka beribadah dari rumah ke rumah, dari para anggota komunitas. Untuk di Jakarta, kebanyakan orang Yahudi adalah orang bule yang istrinya adalah orang Indonesia. Bicara tentang bagaimana bisa komunitas Yahudi sampai ke Jakarta, sama dengan yang terjadi di Surabaya dan Manado. Kala itu ada sekitar 20 keluarga Yahudi di Batavia yang merupakan keturunan Belanda dan Jerman. Namun jumlahnya terus merosot. Di Jakarta ada komunitas yang disebut United Indonesia. Ini adalah komunitas yang ada sejak tahun 2003, tapi baru diresmikan sekitar tahun 2010. Fungsi komunitas ini menampung para keturunan Yahudi, ataupun mereka yang mau belajar tentang agama Yahudi. Meski sebuah komunitas, Rabbi Benjamin Fernbrook menyebutkan kalau Yahudi bukanlah seorang yang misionaris. Yahudi adalah keturunan, artinya untuk penganut agama Yahudi harus memiliki darah Yahudi. Juga mereka hanya punya misi untuk mempertahankan tradisinya. Makanya anggotanya itu tidak begitu banyak. Anggota yang tergabung di UIGC saat pertama kali dibentuk itu 99 orang. Anggota UIGC sekarang sudah ada 162 orang dan sudah bersertifikat keturunan asli ada 108 orang. Tapi untuk penganut Yahudi di Jakarta kurang lebih hanya sekitar 30-50 orang. Menurut seorang yang penganut Yahudi Ortodoks di Jakarta, tidak mudah menjadi seorang Yahudi di Indonesia. Selain masalah sentimen anti-Yahudi, mencari makanan yang sesuai dengan konsep halal mereka atau yang bisa disebut kafir juga sulit. Yang dimaksud adalah makanan yang diperbolehkan menurut hukum Yahudi. Sebenarnya kalau kita bicara jejak sejarah dari orang-orang Yahudi, bukan cuma 3 kota yang disebut tadi. Di Jayapura dan Timika ada juga komunitas Yahudi, dan mereka sudah mendirikan sinagoga sejak tahun 2014. Komunitas mereka mencapai 150-an orang. Sementara di Aceh bahkan pernah tinggal 30 keluarga Yahudi. Itulah sedikit kisah dan sejarah Yahudi yang pernah ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.